Ustaz, untuk suaranya sudah bisa terdengar? Baik, Jelas. alhamdulillah. Baik, kepada seluruh peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan segera untuk memulai kelas atau perkuliahan kita pada hari ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul pada kesempatan yang baik ini insyaallah. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita panjatkan juga kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga termasuk kita hatta yaumul qiyamah. Ana ucapkan ahlan wa sahlan dan juga barakallahu fikum kepada guru kita Al-Ustadz Rahmat Hidayat MPDI Hafidhullah Ta'ala. Baik, insya Allah hari ini kita akan sama-sama mengambil ilmu dan mengambil ibrah kebaikan dari guru kita Al-Ustadz Rahmat Hidayat MPDI Hafidhullah Ta'ala. Baik, insya Allah tanpa memperpanjang lebar, insya Allah seperti biasa hari ini kita akan membuka kegiatan kita pada hari ini dengan baca doa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, untuk yang selanjutnya insyaallah sedikit Ana akan jelaskan untuk teknis perkuliahan kita pada hari ini. Insyaallah nanti Ustadz akan memberikan penjelasan berupa materi pada hari ini, dan kemudian insya Allah nanti di akhir sesi kita akan buka sesi tanya jawab, dan kemudian insya Allah akan ada kuis, 3 kuis yang akan kita berikan pada hari ini. 2 diantaranya yaitu adalah berupa kuis langsung yang diberikan oleh Ustadz, dan untuk kuis yang ketiga yaitu adalah dengan cara memfollow akun atau IG dari konsultan pendidikan. Baik, untuk yang selanjutnya, insya Allah kita akan sama-sama langsung mendengarkan penjelasan dan juga insya Allah kita akan langsung menjelaskan dan juga mendengarkan materi pada hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Rahmat Hidayat MPDI Hafidhullah Ta'ala. Falyatafadhal masykuran ya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة أعزني الله جميعا. Para peserta kuliah akademik online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di hari yang ketiga ini, di malam yang ketiga, di hari Senin, di malam Selasa, tanggal 14 November, insyaallah mata kuliah kita pada malam hari ini yaitu tentang pendidikan psikologi anak menurut Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali bahwasanya pendidikan itu bukan hanya sekedar kita bicara tentang masalah akademik. Bicara tentang masalah pendidikan bukan hanya kita memikirkan nilai anak-anak di rapotnya besar atau kecil. Bicara tentang masalah pendidikan, anak kita nanti juara 1, 2, 3, ataukah nggak dapatkan juara. Bukan itu yang terpenting dalam pendidikan. Karena konsep pendidikan kita harus kembali kepada fitrah anak. Dan kembali kepada konsep nabawiyah. Dan hal yang terpenting juga yang harus kita pelajari adalah bahwa penting sejak usia dini orang tua paham tentang psikologi pendidikan anak. Dan insya Allah pada hari ini kita akan bahas sesuai dengan tema mata kuliah kita pada hari ini. Di dalam pendahuluan mata kuliah kita di sini disebutkan bahwasanya sesungguhnya bicara tentang pendidikan anak tidaklah terbatas untuk kepentingan anak dan orang tua. Bicara pendidikan anak berarti bicara keberlangsungan masa depan umat. Oleh karena itu Islam sangat memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan anak. Kalau kita bicara sedikit aja, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersabar mendidik anak perempuan, maka jaminannya adalah surga. Kemudian dalam hadis yang lain, barang siapa yang bersabar mendidik 2 anak perempuan, juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jaminannya adalah surga. Berarti kita mendidik anak-anak kita, baik anak-anak kita laki-laki maupun perempuan, kita punya anak 1, 2, dan 3, berarti kita menyiapkan untuk kebahagiaan yang hakiki, yaitu adalah kebahagiaan di akhirat. Ingin kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal di dalamnya. Yang mana kata Allah, wal akhiratu khairu. Dan akhirat itu adalah kekal. Dan konsep pendidikan kita, bicara pada malam hari ini kita bicara tentang masalah pendidikan, berarti kita mempersiapkan anak-anak kita untuk akhiratnya. Mempersiapkan keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak kita adalah untuk dimudahkan oleh Allah menuju kesukaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kita dapat melihat kisah dialog antara Luqman beserta anaknya yang syarat dengan nilai-nilai pendidikan. Apa kata Luqman? Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Luqman berkata kepada anak-anaknya, wahai anak, la tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syirka la dzulmun adzim. Bahwasanya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat besar.
Di sini ada nilai-nilai pendidikan untuk orang tua. Di sini ada nilai-nilai pendidikan untuk para guru, bahwasanya pendidikan anak-anak, kalau kita bicara tentang masalah pendidikan, nilai-nilai apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita? Maka nilai-nilai yang paling terpenting untuk anak-anak kita adalah yaitu konsep pendidikan yang datangnya dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sumber pendidikan kita bermuaranya dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Allah menegaskan di dalam Al-Quran yang pertama kali nilai-nilai pendidikan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita adalah nilai-nilai tauhid, seperti Luqman kepada anak, seperti dialog Luqman terhadap anaknya, seperti kisah Luqman kepada anaknya, dan banyak lagi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga yang menceritakan bahwasanya nilai-nilai pendidikan untuk anak-anak kita dimulai dari fondasi tauhid. Dan kita juga dapat melihat dialog antara Rasul dan Ibnu Abbas yang dipenuhi dengan arahan-arahan tarbawiyah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa idza sa'ala fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kalian meminta, maka mintalah kepada Allah. Kalau kalian minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Nabi mengajarkan kepada kita, Nabi mengajarkan kepada umatnya bahwasanya kalau kita berpijak, memohon dan meminta hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pijakan mereka adalah nilai-nilai pendidikan untuk anak adalah berdasarkan konsep nabawiyah, pendidikan nabawiyah, pendidikan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pertama kali nilai pendidikan yang ada untuk anak-anak mereka adalah tentang pendidikan tauhid. Ini yang sangat penting yang harus kita perhatikan bagi orang tua semuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita bicara tentang masalah ilmu psikologi, maka dalam Islam itu terbagi menjadi 3 bagian. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang masalah ilmu psikologi, maka terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah ilmu psikologi umum. Yang kedua adalah ilmu psikologi Islam. Dan yang ketiga adalah ilmu psikologi Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, sekali lagi, kalau kita bicara tentang masalah ilmu psikologi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ilmu psikologi umum, yang kedua adalah ilmu psikologi Islam, dan yang ketiga adalah ilmu psikologi Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita bahas adalah berkaitan tentang masalah psikologi Islam. Ya, menurut psikologi Islam, menurut bahasa yaitu adalah tabiat, kejiwaan, dan karakteristik manusia. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang tabiat manusia, tentang kejiwaan manusia, dan karakteristik manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, yang Allah sangat mengerti dengan manusia, yang Allah sangat mengerti tentang perkembangan manusia.
Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan, menjelaskan, mengkisahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang karakteristik manusia. Kita lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kata Allah dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya tumbuhan Allah ciptakan, bukan hanya hewan yang Allah ciptakan, bukan hanya jin yang Allah ciptakan, tetapi kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan makhluk yang paling sempurna dengan makhluk yang lainnya. Dibandingkan dengan jin, dibandingkan dengan hewan, dibandingkan dengan tumbuhan, manusia makhluk yang paling sempurna. Ya, bahkan sampai sempurnanya Allah menjadikan mata kita untuk melihat. Allah jadikan kedua telinga kita untuk mendengar. Allah jadikan mulut kita untuk kita bisa berbicara. Allah ciptakan kedua tangan kita untuk bisa memegang. Allah ciptakan kedua kaki kita untuk apa? Untuk melangkah. Para peserta kuliah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah itu sangat paham tentang tabiat, kejiwaan, dan karakteristik manusia yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut istilah psikologi Islam adalah ilmu yang mempelajari kepribadian manusia sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada buku tentang Al-Adabu Asy-Syar'iyyah. Ada buku-buku yang berkaitan tentang adab-adab. Ada buku yang berkaitan tentang masalah akhlak. Yang di situ dimulai dari adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, ya, kemudian adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada teman, adab kepada saudara, adab kepada Al-Quran, adab kepada majlis ilmu, ya, adab ketika di jalan, bahkan adab kepada hewan telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hal yang terkecil, yaitu adab ketika ke kamar mandi, ketika adab ke toilet saja sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seorang ketika masuk, bagaimana seorang ketika keluar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, ya, bahwasanya banyak sekali riwayat-riwayat yang berkaitan tentang masalah kepribadian manusia yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Innama bu'istu mu'addiban." Tidaklah aku diutus oleh Allah, melainkan aku menjadi seorang yang mu'addib, seorang yang mempunyai adab yang baik. Bahkan kata Allah, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada suri teladan yang baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala mengutusku kecuali aku untuk menyempurnakan akhlak. Banyak sekali adab-adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang perbedaan manusia yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam kitab para ulama yang lainnya,
juga ditulis tentang buku-buku tentang manhajul muslim, manhajnya seorang muslim, metodologi seorang muslim dari bangun tidur sampai tidur kembali sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, bicara tentang masalah psikologi anak, kita bicara tentang masalah psikologi, maka Islam sudah mengatur semuanya. Islam sudah menjelaskan semuanya yang tertuang dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini disebutkan fatwa Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir Al-Baghdadi, belajar ilmu psikologi, berkaitan tentang belajar ilmu psikologi, boleh mempelajari ilmu psikologi yang berdasarkan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada hakikatnya untuk kita mempelajari psikologi ada hal yang mubah yang boleh untuk kita pelajari, asalkan catatannya adalah jangan sampai psikologi yang kita pelajari ini adalah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada teori-teori yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka sebaiknya kita tidak boleh mengikuti, tidak boleh kita baca, tidak boleh kita ikuti. Kalau ada teori-teori barat yang berkaitan tentang masalah psikologi yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus kita jauhi. Banyak sekali sekarang ini di kalangan kita kaum muslimin, ya, di kalangan kaum muslimin di sekolah-sekolah pendidikan dari daycare, dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Mereka mengatasnamakan psikologi, tetapi banyak sekali yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan kalau mendidik anak-anak itu dengan kata, nggak boleh dengan kata jangan. Karena kalau dengan kata jangan itu akan merusak memori untuk anak-anak, akan merusak untuk perkembangan anak. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Banyak kata-kata jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan kepada kita, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita dengan kata-kata jangan, maka berhak untuk kita sebagai umatnya untuk mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada pelarangan. Kemudian juga banyak juga yang mengatakan bahwa anak-anak usia dini, bahwa anak-anak usia TK itu nggak boleh diajarkan untuk menghafal Al-Quran. Kalau anak-anak usia dini, usia TK diajarkan untuk menghafal Al-Quran, nanti akan berpengaruh pada fase perkembangan anak. Akan merusak memori anak-anak. Akan merusak tahapan-tahapan perkembangan anak. Saya katakan teori psikologi ini adalah bertentangan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memulai menghafal Al-Quran pada usia berapa? Pada usia 4 tahun. Usia 4 tahun itu bisa dikatakan sebagai kelompok bermain. Di bawahnya TK. Dan Imam Syafi'i hafal Al-Quran pada usia 7 tahun. Apakah kita mengatakan bahwa Imam Syafi'i yang mulai menghafal Al-Quran pada usia 4 tahun itu merusak otaknya? Merusak perkembangannya? Sedangkan kita lihat, ya, Imam Ahmad, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan
ulama-ulama yang lainnya yang mereka hafal Al-Quran kebanyakan sebelum pada usia balik. Dan kita di Indonesia, kita lihat, ya mungkin dari antum wa antuna semuanya telah mendengar, yaitu tentang anak soleh Musa Cilik. Musa Cilik mulai menghafal Al-Quran itu pada usia 3 tahun. Kalau kita baca bukunya, kalau kita mendengar ceritanya, sebelum Musa Cilik menghafal Al-Quran, ya yang pertama kali yang dilandasi adalah pendidikan keluarga yang baik. Dilandasi pendidikan keluarga yang baik dimulai dari orang tuanya, dimulai dari ayahnya, dimulai dari ibu. Kokoh imannya, baik manhajnya, ya, baik pendidikan agamanya, sehingga Musa Cilik terdidik dari pendidikan lingkungan rumah yang terbaik. Karena kedua orang tuanya paham tentang pendidikan agama yang baik. Pada awalnya sangat sulit sekali. Sebelum Musa Cilik hafal Al-Quran 30 juz, butuh perjuangan. Butuh waktu yang ekstra untuk orang tuanya. Dimulai dari Musa Cilik dibangunkan tengah malam, tidak bangun-bangun. Kemudian Musa Cilik sampai dimandikan, ya pukul 3 pagi sampai dimandikan. Ya, kemudian dimandikan, diajak sholat untuk sholat malam, tetapi masih tidur aja. Ya, kemudian sambil duduk sholatnya, sholat malamnya. Kemudian sambil berdiri, kemudian duduk kembali. Yang akhirnya hal seperti itu lama-kelamaan menjadi terbiasa untuk sholat malamnya. Kalau sudah terbiasa sholat malamnya, kemudian yang dilakukan oleh orang tua dari Musa Cilik adalah untuk mengajarkan Al-Quran. Disitulah dimulai Musa Cilik untuk belajar Al-Quran, kemudian belajar menghafal Al-Quran, yang akhirnya pada usia 5 tahun Musa Cilik itu sudah hafal Al-Quran 25 juz. Ya, para peserta kuliah, antum wa antuna, mudah-mudahan sudah ada yang hafal 30 juz ya. Kira-kira juz berapa aja nih? Juz apel atau juz al-pukat ya? Mudah-mudahan ada yang hafal ya, 30 juz di antara antum wa antuna semua. Hafal 30 juz pada usia 6 tahun. Jadi Musa Cilik hafal Al-Quran itu pada usia 6 tahun. Anak Indonesia yang paling usianya kecil, yang sudah menorehkan prestasi yang sangat luar biasa dalam pendidikan agama, yaitu hafal Al-Quran pada usia 6 tahun. Dan Musa Cilik tidak pernah yang namanya mengenyam pendidikan yang namanya TK, tidak pernah mengenyam yang namanya pendidikan SD. Tetapi anehnya Musa Cilik diundang, ya, diundang ke sekolah-sekolah SD. Bahkan Musa Cilik itu sampai juara 1 lomba hafiz Al-Quran yang berada di televisi nasional kita. Yang mana hadiahnya Masya Allah, diumrohkan orang tuanya, dihajikan orang tuanya. Kemudian Musa Cilik lomba internasional antar seluruh negara yang diadakan di Arab Saudi. Dan Musa Cilik juara ketiga. Dan hadiahnya adalah menghajikan orang tua. Para peserta kuliah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mensekolahkan anak-anak kita, kalau kita mengajarkan anak-anak kita di rumah, mengajarkan Iqra, mengajarkan hafalan Al-Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan ibadahnya yang baik, mengajarkan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Gak usah khawatir tentang masalah rezeki anak-anak kita.
Nggak usah khawatir. Anak kita disekolahkan di sekolah sunnah, yang mana pendidikan agamanya lebih banyak. Kemudian orang tua yang anaknya SMP di pondok pesantren kan, karena itu lebih baik anak-anak di pondok pesantren daripada di rumah. Jangan khawatir anak-anak kita nanti kalau belajar agama terus, pulang pergi ke masjid terus, membaca Al-Quran terus, jangan khawatir tentang masalah dunianya. Jangan khawatir tentang masalah pekerjaannya. Apa perkataan Umar bin Khattab? Apa perkataan Umar bin Khattab? Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu godaru. Kerjakanlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Kerjakanlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kalau kamu peduli terhadap agamamu, maka dunia datang kepadamu secara hina. Tapi kalau kamu jauh dari akhiratmu, dari agamamu, maka seakan-akan kamu hidup selama-lama. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hina di akhirat. Maka nggak usah khawatir untuk masalah rezeki ini. Kita nggak usah tidak sekolah dan lain. Bukan kita mengajarkan untuk anak-anak tidak sekolah, bukan seperti itu. Dalam arti ini kita mematahkan pola pikir orang tua di sana yang anaknya tidak mau disekolahkan di sekolah pendidikan agama, yang anaknya tidak mau diajarkan pendidikan agama di rumahnya. Buat apa sih belajar Al-Quran, sudah nggak zaman? Buat apa sih mondok pesantren, nanti susah dapat pekerjaan? Ya, ini adalah pola pikir yang harus kita kritisi, kita sebagai orang tua, yang mana kita paham tentang masalah pendidikan yang penting untuk anak. Ya, pendidikan agama itu lebih penting dari makan dan minum. Karena yang menyelamatkan kita adalah dari agama kita. Dari agama kita yang baik akan menghasilkan amal ibadah yang baik, amal-amalan yang baik, sehingga itu menjadi tabungan akhirat kita ketika nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita. Ketika nanti di Yaumul Ba'ats, ketika nanti di padang mahsyar, ketika nanti di mizan, ketika nanti di sirat, di mana nanti juga kita dihadapkan kedua pintu, pintu neraka ataupun pintu surga. Maka itu yang harus kita harapkan, yaitu mengharapkan untuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini sekali lagi fatwa Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak, pelajar ilmu psikologi, boleh mempelajari ilmu psikologi yang berlaksanakan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah fatwa Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak, larangan belajar ilmu psikologi adalah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, perkara yang diharamkan dan mengedepankan teori-teori kafir, teori-teori orang kafir yang dibandingkan dengan dalil dari Islam. Ya, sekali lagi adalah larangan belajar ilmu psikologi yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, perkara-perkara yang diharamkan dan mengedepankan teori-teori orang kafir dibandingkan dengan dalil dari Islam. Kalau permasalahannya sama, kalau teorinya sama, kalau sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis, kenapa kita harus cari teori-teori dari yang luar? Kenapa harus kita bandingkan dengan teori-teori orang-orang barat? Kenapa harus kita bandingkan dengan teori-teori orang kafir yang sudah jelas bertentangan dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang penting harus kita cerminkan untuk kita semuanya.
Jadi kita nggak boleh sembarang kita baca buku tentang masalah buku-buku psikologi, ya kalau itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah psikologi pendidikan anak, ya. Sekali lagi adalah psikologi pendidikan anak. Ilmu yang mempelajari kepribadian dan tumbuh kembang anak berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam Islam itu fase perkembangan anak itu ada berapa bagian. Yang pertama adalah fasenya apa? Fasenya at-tufulah. Fase at-tufulah ini adalah pendidikan anak dimulai dari 0 sampai 2 tahun. 0 sampai 2 tahun ini pendidikannya adalah orang tua harus memberikan ASI kepada anak, khusus orang ibu. Yang kedua, dari pendidikan at-tufulah adalah 2 sampai 7 tahun, yaitu adalah pengasuhan anak. Maka orang tua, ya, kedua orang tua, momen-momen pengasuhan anak ini nggak boleh ditinggalkan. Nggak boleh terlalu sibuk. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya, seorang ibu juga ibu kali sibuk dengan pekerjaannya, masalah pengasuhan anak diserahkan kepada pembantunya, kepada kakek dan neneknya, dan lain sebagainya. Sehingga momen-momen yang penting pola pengasuhan anak itu terlewatkan dengan apa? Dengan dominannya pekerjaan seorang ayah dan seorang ibu. Wahai para ayah dan para ibu, kesempatan pengasuhan anak 2 sampai 7 tahun itu tidak akan bisa kembali lagi. Tahu-tahu kita menghadapi anak-anak kita, ya Allah, anak saya sudah SMP ini. Ya Allah, anak saya sudah SMA. Kemana anak-anak kita pada usia 2 sampai 7 tahun? Proses saya itu di mana? Ingat, jangan sampai kita menjadi orang tua yang merugi, yang melewati masa-masa pengasuhan untuk anak. Karena masa pengasuhan anak itu adalah 2 sampai 7 tahun. Yang kedua orang tuanya itu harus benar-benar ekstra kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua adalah fase perkembangan anak, yaitu adalah umur 7 tahun sampai 14 tahun. Disebut juga namanya adalah fase at-tamyiz. Dalam fase at-tamyiz ini, pendidikan-pendidikan yang kita harus berikan salah satunya adalah memisahkan tempat tidur anak. Kemudian kita jelaskan tentang masalah batasan-batasan antara laki dan perempuan. Yang kita kenalkan juga adalah tentang masalah adab. Adab kepada orang tua, adab kepada saudaranya, dan lain sebagainya. Kemudian kita ajarkan juga adalah pembiasaan-pembiasaan ibadah. Seperti sholatnya, kemudian anak-anak yang ahwat lebih ditegaskan ketika keluar harus memakai jilbab, pakaian-pakaian menutup aurat, dan lain sebagainya. Ini sudah kita biasakan. Kemudian yang ketiga adalah fase al-murahaqah. Fase al-murahaqah adalah fase persiapan untuk fase balik. Bicara tentang masalah balik, yaitu adalah fase yang keempat. Ya, maka ketika fase balik ini, maka sudah ada beban syariat untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak kita melakukan dan melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak kita yang sudah memasuki fase balik, tidak melaksanakan syariat-syariat Islam, tidak menunaikan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah, maka telah berdosa. Dosa anak kita akan mengalir dosanya kepada kedua orang tuanya. Kata Nabi, man sana sunatan fil Islami sunatan hasanatan falahu ajruha min ba'di. Kalau perempuan ditandai tentang baliknya adalah tentang
keluarnya haid. Kalau laki-laki, yaitu ditandai dengan ihtilam, mimpi basah. Dan para ulama juga menambahkan sekitaran umur 15 tahun. Ya, kemudian yang selanjutnya ditandai juga adalah pita suaranya berubah. Suaranya itu agak berubah. Ada sedikit ngebasnya, ada suara bassnya di pita suaranya. Ini ciri-ciri untuk anak laki-laki. Berarti kalau umur 15 berarti di sekitaran anak-anak di usia SMP untuk laki-laki. Ya, kalau anak perempuan, yang kebanyakan mereka di antara kelas 5, kelas mungkin ada di kelas 4 juga sudah ada, bahkan kelas 6 ya, kelas 4, 5 dan 6 kadang-kadang sudah ada wanita yang sudah datang. Nah, orang tua harus mempersiapkan itu. Jangan sampai melatih anak-anak untuk mulai sholatnya ketika fase balik sudah telat. Tapi tidak ada kata telat, tetapi untuk fase-fase perkembangan anaknya seharusnya dari usia fase tamyiz, sehingga anak-anak nanti ketika usia balik sudah terbiasa untuk sholat ke masjid. Anak-anak perempuan sudah terbiasa untuk memakai jilbab. Mendidik anak-anak di usia tamyiz, dimulai dari usia tamyiz untuk pembiasaan ibadahnya, pembiasaan untuk syariatnya, itu jauh lebih mudah dibandingkan usianya pada balik. Karena kenapa? Karena anak-anak fase balik itu adalah sedang memuncaknya emosionalnya. Sudah bisa berargumentasi, sudah bisa berdebat, berjidal dan lain sebagainya. Tanpa ada arahan yang baik pada usia tamyiz, justru lebih sulit ya untuk pembiasaan ibadahnya di usia balik. Apalagi di usia balik itu seperti yang Anda sampaikan tadi sudah adanya beban syariat. Kemudian yang selanjutnya, pendidikan anak perspektif psikologi Islam. Yang pertama adalah pendidikan fisik biologis anak. Yang kedua adalah pendidikan agama atau spiritual. Yang ketiga adalah pendidikan mental atau psikis. Yang keempat adalah pendidikan sosial. Ya. Berkaitan tentang masalah pendidikan fisik dan biologis anak, orang tua wajib memberikan perhatian terhadap fisik ataupun jasmani untuk anak-anaknya. Dimulai dari memberikan tempat tidur yang nyaman, ya, kemudian memberikan makan dan minuman yang sehat dan halal, ya, kemudian memperhatikan tentang suplemennya, gizinya, dan lain sebagainya. Ini ada kewajiban juga bagi orang tua. Kemudian yang kedua, pendidikan anak, sektor psikologi Islam yang kedua adalah memperhatikan tentang pendidikan agama dan spiritualnya aja. Kita nggak boleh memperhatikan terhadap fisiknya aja, jasmaninya aja ya. Alhamdulillah, anak saya sudah besar, anak saya itu lebih tinggi dari saya, yang ahwat juga sama, lebih besar dari ibunya dan lain sebagainya, lebih tinggi. Bangga. Tetapi dia tidak memperhatikan tentang masalah tumbuh kembangnya anaknya, tidak dibarengi dengan tumbuh kembang pendidikan agamanya. Maka orang tua yang baik adalah bukan hanya memperhatikan masalah fisiknya, jasmaninya aja, anak bisa makan 3 kali sehari, tapi orang tua juga bisa berpikir bahwa pendidikan agama lebih dari segalanya. Lebih dari makan dan minum yang 3 hari sekali. Bukan hanya suplemen yang harus dia minum apa yang dimakan apa. Bukan hanya memperhatikan gizinya untuk anak, tetapi jauh lebih penting yang pertama itu adalah pendidikan agama atau spiritualnya. Dimulai sekali lagi dari pendidikan di rumah yang baik agamanya, kemudian di TK-nya juga baik, di SD-nya juga baik, di pondok pesantrennya juga baik, di lingkungan rumah juga baik, insya Allah akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah.
Yang ketiga adalah pendidikan mental atau psikisnya atau psikologi anaknya. Jadi bukan hanya kita perhatikan tentang jasmaninya anak, agamanya juga, tetapi pendidikan mental juga sangat penting. Ya, kalau karakteristik anak seperti ini, apa yang dilakukan oleh orang tua? Penanganannya seperti apa? Ada tidak tuntunan dari Al-Quran dan hadis? Kalau saya melakukan seperti ini, bertentangan tidak dengan Al-Quran dan hadis. Karena berkaitan tentang masalah psikologi anak, maka kita harus belajar tentang masalah tumbuh kembang anak, karakteristik anak, mental anak, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah pendidikan anak. Perspektif psikologi Islam adalah kita memperhatikan tentang masalah pendidikan sosial anak-anak. Bukankah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, agama seseorang itu tergantung agama temannya. Maka kata Nabi, kalian dulman ya, maka lihatlah dengan siapa kita berteman, dengan siapa anak-anak kita berteman. Kalau anak kita berteman dengan anak yang soleh dan soleha, insya Allah akan kebagian, akan bisa berdampak positif. Mudah-mudahan anak kita juga menjadi anak yang soleh dan soleha. Tetapi kalau anak-anak kita di lingkungan yang tidak baik, lingkungan yang buruk, maka banyak kasus yang wali murid bertanya kepada saya, lembaga-lembaga pendidikan yang konsultasi kepada saya, bahkan tadi pagi ada salah satu umahat yang dia berkonsultasi dengan saya berkaitan tentang masalah pendidikan anak-anaknya. Yang pertama yang ditanyakan adalah, Ustadz, bagaimana ya untuk menjadikan anak-anak saya untuk mandiri? Anak saya udah kelas 3 itu enggak mandiri-mandiri, ya untuk mandi enggak mandiri, kemudian kalau belajarnya juga harus diperintah dulu, dan mau sholat juga harus perintah, dan bahkan sekarang anaknya sudah kelas SD. Bagaimana Ustaz? Saya bilang, pendidikan agama yang paling terbaik itu adalah berikan contoh yang terbaik untuk anak-anaknya. Kalau kita melatih anak-anak untuk rajin sholat, maka berikan contoh. Orang tuanya harus rajin sholat. Ayahnya ke masjid, ibunya di rumah sholatnya, ditunjukkan. Menjadi contoh untuk anak-anaknya. Oh, Masya Allah. Ayah saya ketika ada berkumandang sudah berada di masjid. Memberikan contoh dulu. Diberikan contoh. Ya, maka kata Allah kan, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar dosanya, dan bahkan Allah tuh benci kepada orang-orang menyampaikan A, B, C, D, tetapi orang yang menyampaikan A, B, dan C tidak pernah mengamalkannya, tidak pernah mengerjakannya, cuma asal ngomong tetapi tidak pernah dikerjakan. Maka orang tua itu harus menjadi contohnya dulu. Kalau ingin anak kita rajin untuk baca Al-Quran, belajar Al-Quran, orang tuanya harus rajin dulu belajar Al-Quran. Ya, karena orang tua itu adalah yang ditiru untuk anak-anaknya. Kalau anak berkata, orang tua berkata A, B, C, maka anak pun akan berkata A, B, C, dan D, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan fisik biologis anak. Kalau bicara tentang pendidikan fisik biologis anak, di sini Allah menceritakan dalam surat At-Tin ayat yang keempat. Apa kata Allah yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Allah menciptakan bentuk, rupa, fisik untuk anak-anak kita, Masya Allah, sempurna sekali. Ada rambutnya, ada telinganya, sempurna secara fisik Allah ciptakan kepada kita. Kemudian berkaitan tentang masalah fisik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu
dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendengaran untuk anak-anak kita, usahakan hal-hal yang didengar anak-anak ketika di dunia ini, yang baru bisa mendengar di dunia ini, maka dengarkanlah tentang kalimat-kalimat yang thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat dari Al-Quran, kalimat-kalimat yang dengar dari zikir, dari doa-doa, dan lain sebagainya, perkataan-perkataan yang baik. Kemudian apa yang dilihat juga, apa yang dilihat adalah hal-hal yang baik, yang tidak menimbulkan maksiat dan lain sebagainya. Kemudian hati nurani agar bersyukur. Maka hati nurani ini bicara tentang masalah biologi dan psikologisnya. Untuk anak-anak senantiasa dia melakukan sesuatu amalan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang pertama adalah kita harus mensyukuri ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Walaupun kita punya anak satu, bersyukur kepada Allah, belum tentu orang tua yang lain diberikan anak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita anak laki-laki, belum anak perempuan, syukuri. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita anak. Kalau kita baru punya anak satu, syukuri. Punya anak dua, syukuri. Kalau kita punya anak banyak, syukuri. Maka yang pertama adalah kita mensyukuri ciptaan Allah berupa anak yang diamanahkan kepada kita. Yang kedua adalah manusia makhluk yang paling sempurna. Yang ketiga adalah semua amanah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an jadihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak, makan, minum, ya, gizi, vitamin, kesehatan, dan lainnya sebagainya. Ini harus ditunaikan oleh orang tuanya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita bicara tentang masalah pendidikan agama ataupun spiritual untuk anak, pendidikan agama kepada anak melebihi orang tua memberikan makan dan minum sebagaimana dalil dari Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan berikan kemudahan bagi untuk ke surganya. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, sallallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan, yang artinya menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Talabul ilm fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Maka kewajiban yang Allah berikan kepada kita berupa menuntut ilmu dan kewajiban-kewajiban yang lain, ya, yang telah syariat agama memerintahkan kepada kita, maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Kami dengar dan kami patuh ini butuh yang namanya adalah ilmu. Tidak mungkin kita bisa memahami rasa syukur kita kepada Allah,
Tidak mungkin kita bisa memahami bahwasanya Allah menciptakan kita kalau tanpa adanya ilmu. Dengan bimbingan ilmu lah kita bisa terarah, kita bisa melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah kurikulum pendidikan agama untuk anak kita. Kurikulum pendidikan untuk agama anak kita yang pertama yang kita berikan adalah pendidikan tauhid. Yang kedua adalah pendidikan adab dan akhlak. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan Al-Quran. Yang keempat adalah pendidikan ibadah. Kemudian yang kelima adalah pendidikan agama yang lainnya. Jadi kalau urutan-urutan untuk kurikulum pendidikan agama untuk anak kita dimulai dari pendidikan tauhidnya, kemudian pendidikan adab dan akhlak, pendidikan Al-Quran, pendidikan ibadah, pendidikan agama yang lainnya yang penting ya untuk anak-anak kita. Kemudian jauh anak dari pendidikan Islam, maka jika anak jauh dari pendidikan Islam, maka yang pertama adalah akan menyiapkan generasi pembangkang terhadap syariatnya. Jauh anak dari pendidikan Islam, maka akan menjadi generasi karbitan. Jauh anak dari pendidikan Islam, maka malas dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semuanya adalah negatif, yang semuanya adalah keburukan untuk anak-anak kita. Maka kebalikan dari kita menjauhi adalah kita mendekatkan pendidikan Islam agar anak-anak kita menjadi generasi yang robbani, agar anak-anak kita seperti generasi para sahabat, mencontoh seperti generasi para sahabat tabi'in. Ya, kalau kita dekat dengan pendidikan Islam, maka kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah pendidikan sosial anak. Pendidikan sosial pada anak mempunyai peran yang sangat penting agar anak peka dengan lingkungan untuk membentuk karakter, kepedulian, dan membentuk jati diri anak. Pengaruh pendidikan sosial anak dipengaruhi yang pertama adalah lingkungan rumah atau keluarga itu 70%. Yang pertama pola asuh orang tua harus hadir. Yang kedua adalah adanya kurikulum rumah. Yang ketiga adalah adanya norma-norma dalam keluarga. Yang ketiga adalah lingkungan sekolah 20%. Yang ketiga adalah lingkungan bermain 10%. Kemudian pendidikan mental psikis anak. Membentuk mental pendidikan anak dapat dilakukan dengan cara yang pertama sabar dan berdoa. Memulai sesuatu yang dicintai dan disenangi. Banyak tampil, motivasi, pembiasaan. Kemudian untuk membina mental anak dengan menanamkan rasa tanggung jawab, menanamkan disiplin, dan menanamkan aturan pada anak-anak. Hal-hal yang pengaruh mental pendidikan pada anak yang pertama tidak hadirnya peran orang tua. Figur seorang ayah yang tidak ada. Kemudian adalah yang ketiga, anak broken home. Apa itu anak broken home? Ketidaktahuan keluarga biasa karena perceraian. Salah satu orang tuanya meninggal dunia atau masalah yang tidak terselesaikan dengan baik. Kemudian dampak anak broken home adalah masalah emosional, masalah pendidikan, masalah sosial, masalah rasa cemas, berlebihan, perubahan peran anak. Ya, baik para peserta kuliah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktunya sangat terbatas sekali, alhamdulillah untuk materi kuliah pada malam hari ini telah saya sampaikan. Sekarang saya kembalikan kepada moderator karena saya sudah diingatkan oleh moderator waktunya sudah habis untuk materi. Kami persilakan kepada moderator.
Baik Ustaz, alhamdulillahirobbilalamin, barakallahu fikum atas materi yang telah dijelaskan untuk pertemuan kita pada hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Materinya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan, pemahaman dan juga memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Baiklah kepada seluruh peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita pada sesi yang terakhir yaitu adalah sesi tanya jawab. Kepada seluruh peserta yang ingin bertanya kepada Al-Ustadz Rahmat Hidayat, dipersilakan untuk open mic atau bisa bertanya melalui kolom komentar yang terdapat di Zoom. Kepada seluruh peserta dipersilakan. Baik Ustadz, Alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang masuk dari kolom komentar. Insya Allah Ana bantu untuk bacakan ya Ustadz. Untuk Nah, pertanyaan yang pertama, Bismillah. Ustadz, bagaimana cara kita menghadapi anak yang adab dan sikapnya membangkang? Karena mungkin ada faktor orang tua yang sedang tidak akur atau hampir pisah. Bagaimana Ustadz? Syukron, jazakallah khair. baik, Masya Allah pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Yang menghadapi anak-anak yang kerap membangkang, kemudian membantah kedua orang tuanya, maka seperti apa yang telah saya sampaikan di awal, bahwasanya kesolehan anak-anak kita, soleh dan solehahnya anak kita itu tergantung kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya soleh dan soleha, insya Allah anak pun akan berpengaruh menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau anaknya rajin membaca Al-Quran, rajin ibadah, pasti ada cerminannya. Siapa itu pasti orang tuanya. Jadi kebaikan-kebaikan pada anak itu bermuaranya adalah kepada dimulai dari kedua orang tua yang baik. Maka kalau kita dapati anak-anak yang suka membangkang kedua orang tuanya, yang suka menjidal orang tuanya, yang suka bikin jengkel orang tuanya, bahkan ada kata-kata yang kasar untuk orang tuanya, maka ingatlah apa yang menjadi introspeksi diri kita sebagai orang tua. Yang pertama mungkin karena kurangnya ilmu pendidikan untuk anak, sehingga kita salah memberikan pendidikan untuk anak-anak kita. Pendidikan dengan mencela, Bukan? pendidikan dengan kasar, pendidikan dengan memukul dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi untuk karakter anaknya. Bisa Iya. bangkang dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena disebabkan oleh anak-anak yang senantiasa mencontoh orang tuanya pola asuh yang tidak baik. Kemudian adanya permasalahan orang tua. Ya, boleh jadi di depan anaknya orang tuanya berargumentasi, dan bahkan ada yang berkata kasar, ayahnya berkata kasar kepada ibunya, ibunya berkata kasar kepada suaminya. Bahkan ada ringan tangan juga yang dilakukan oleh ayahnya ataupun ibunya. Dan bahkan juga ada yang dihancurkan dari barang-barang yang dihadapkannya, yang itu akan direkam memorinya kepada anak-anaknya, sehingga ia berkata yang kurang baik. Sehingga dia melakukan secara fisiknya kepada teman-temannya, ataupun kepada adik-adiknya, ataupun kakak-kakaknya di rumah, ataupun kepada teman-temannya di sekolah, ataupun kepada teman-temannya di lingkungan anak-anak bermain. Hai para ayah dan para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka sebelum harus untuk anak-anak kita jatuh pada pola pendidikan anak-anak yang kurang baik untuk fase perkembangannya, maka yang harus kita benar-benar jaga adalah dimulai dari kedua orang tuanya. Karena sekali lagi, baiknya kedua orang tua berpengaruh kepada anak-anaknya. Terus bagaimana Ustaz solusinya? Maka solusinya yang pertama, tadi dimulai dari kedua orang tua. Yang kedua, ada diterapkan yang namanya reward dan punishment. Kalau anak-anak melakukan pelanggaran, kalau anak-anak melakukan pelanggaran syar'i, melakukan dosa dan lain sebagainya, itu harus adanya iqob. Iqobnya pun yang mendidik untuk anak-anak. Seperti apa? Yaitu salah satunya adalah misalkan dia sholat di shop yang paling pertama, misalkan ketika tiap waktu-waktu sholat. Kemudian penghargaan juga kita bisa berikan, Masya Allah, dalam sebulan ini ayah dan ibu tidak pernah mendengar ya bahwa Ahmad ini berkata yang kasar, ya seperti ini dan sebagainya. Kemudian diberikan penghargaan kepada anak-anak. Allahu a'lam. Tafadhal Ustaz yang lain. Baik Ustaz, kita berlanjut kepada pertanyaan dari peserta yang lainnya. Untuk pertanyaan yang kedua adalah seberapa pentingnya peran seorang ayah bagi pendidikan anaknya tersebut. Iya. Peran seorang ayah dalam pendidikan anak itu sangat besar. Mempunyai peran yang sangat besar. Terkadang kita sebagai orang tua, masalah pendidikan anak terkadang kita serahkan semuanya kepada seorang ibu, pada seorang istri. Padahal nanti yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah tentang masalah pendidikan anak-anaknya, bukan pertama kali tanya adalah istrinya, tetapi adalah suaminya. Mana dalilnya? Dalilnya sudah jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijarah." Dalam surat At-Tahrim. Baik para suami sebelum mendidik istrinya, sebelum mendidik anak-anaknya, maka bekali dulu ilmu untuk suaminya. Kalau ilmunya baik seorang pemimpin dalam rumah tangga, maka baik pula akan mendidik untuk istri dan anak. Dan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an riyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Pemimpin dalam rumah tangga siapa? Adalah suami. Para suami akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah mendidik istri dan anak-anaknya dengan pendidikan yang benar? Maka kalau untuk kita merangkai skema pendidikan, kurikulum pendidikan, yang mana SDM-nya yang paling terpenting, ya maka yang paling terpenting SDM yang pertama adalah dari seorang suami. Karena suami bukan hanya menjadi kepala sekolah dalam pendidikan anak, tapi merangkap menjadi dua, kepala sekolah dan menjadi guru untuk anak-anaknya, dan istrinya membantu menjadi guru pendamping untuk suaminya. Kalau istri cuma guru pendamping dan siswanya adalah anak-anaknya. Jadi perannya seberapa besar? Perannya lebih besar suami dibandingkan seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya, tafadhal. Baik Ustaz, untuk selanjutnya Pak kita mulai kuis terlebih dahulu Ustaz karena sudah menunjukkan 20-50. Ya, tafadhal. Tafadhal. Baik, untuk yang selanjutnya insya Allah pertanyaan akan dijawab melalui kolom chat insya Allah bersama dengan Ustadz. Untuk kemudian
di sesi yang selanjutnya, insya Allah kita akan sama-sama membuka kuis yang insya Allah akan dipandu langsung oleh guru kita, Al-Ustadz Rahmat Hidayat. Tafadhol, Ustadz. Baik, pertanyaan pertama adalah untuk Ikhwan ya. Pertanyaan untuk Ikhwan, jelaskan pengertian psikologi Islam menurut istilah atau syar'i. Tafadhol. Namun kepada seluruh ikhwan yang bisa menjawab, silahkan open mic-nya. Silakan. Apa pengertian Islam secara istilah ataupun syar'i? Yang Ikhwan sudah bisa menjawab kemarin, diberikan kesempatan bagi Ikhwan yang belum menjawab ya. Kita berikan kepada Ikhwan yang belum menjawab ya. Pada kuis yang pertama dan kedua, dan kami berikan kesempatan di pertemuan yang ketiga ini adalah untuk Ikhwan yang belum menjawab kuis, kami persilakan untuk menjawab langsung. Sekali lagi, saya ulangi, apa pengertian psikologi Islam secara istilah? Nah, kepada seluruh peserta ikhwan yang belum menjawab kuis pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dipersilakan untuk open mic dan menjawab pertanyaan dari Ustadz Rahmat. Silakan, ikhwan. Baik, kita alihkan untuk ke Ahwat dulu, Ustaz. Nah, Sekali lagi untuk yang Ahwat, ya apa pengertian psikologi Islam secara istilah? Kami persilakan. Ana Ustaz. Ana, Ana. Ustaz. Silakan moderator untuk memilihnya siapa? nah, kepada Ibu Morina Dewi, persilakan Ibu, tadi sudah respon. Psikologi Islam menurut istilah dari kepribadian manusia sesuai Quran dan hadis. Baik, Masya Allah. Ahsanti, barakallahu fiik Ibu, Masya Allah. Jazakallah khairan Ibu. Afwan Ustaz. Baik, kita kasih kesempatan sekali lagi untuk Ikhwan. Kalau tidak ada yang menjawab, kita berikan kembali di pertanyaan yang kedua, kuisnya kepada Ahwat kembali ya, Ahi Faiz ya. Baik, pertanyaannya adalah sebutkan pengaruh pendidikan sosial anak. Sebutkan pengaruh pendidikan sosial anak. Dipengaruhi, silakan. Nah, tafadhol untuk ikhwan terlebih dahulu, didahulukan ikhwan terlebih dahulu. Jika ikhwan tidak ada yang menjawab, maka insya Allah kita akan berikan pertanyaan tersebut kepada akhwat. Silakan ikhwan. Afwan Ustaz, Anda udah jawab kemarin. Oh, nah, sudah ya. Ya, kalau sudah, berarti kita bisa berikan kesempatan yang lain ya, Ahi ya.
Baik, moderator, kiranya kita langsung saja kita berikan kepada peserta yang awal. Nah, Ustaz. Ya, Ana moderator memilihnya, silakan. Ustaz. Tadi alhamdulillah Umia Zaid dulunya tadi yang sudah lebih dahulu, silakan. Pengaruh pendidikan sosial anak dipengaruhi yang pertama itu lingkungan rumah atau keluarga 70%, yang mana ada pola asuh orang tua, kurikulum rumah, dan norma-norma dalam keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah 20%, yang ketiga lingkungan bermain 10%. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan, Ibu, barakallahu fiik, Ibu, Masya Allah. Naam Ustaz. Baik, seperti biasa, silakan Ustaz untuk pertanyaan ketiga, bagaimana teknisnya? Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah tadi kita sudah menyimak sama-sama kuis yang diberikan oleh Al-Ustaz Rahmat Hidayat. Insya Allah untuk kuis pertama dan kedua langsung diberikan oleh beliau. Adapun untuk hadiah yang ketiga yang diberikan pada hari ini, insya Allah dengan cara mengajak sanak saudara, teman, ataupun kerabat yang lainnya untuk bisa memfollow akun Instagram dari konsultan pendidikan. Nanti insya Allah siap bagi para peserta yang bisa mengajak sanak saudara, teman, ataupun kerabat yang lainnya yang berjumlah 50 orang, maka insya Allah akan bisa mendapatkan hadiah pada pertemuan kita kali ini untuk hadiah yang ketiga, insya Allah. Nanti insya Allah untuk bukti followingnya bisa di screenshot kemudian dikirimkan melalui nomor yayasan atau nomor admin seperti biasa. Insya Allah kembali Anda ingatkan untuk kepada seluruh peserta yang baru saja menjawab kuis dari Ustadz Rahmat Hidayat untuk bisa mengirimkan nama, alamat, dan juga nomor teleponnya nanti insya Allah di nomor admin yang seperti biasa, agar nanti kita bisa catat dan masukkan ke database agar nanti kita bisa mengirimkan hadiah tersebut di saat pertemuan terakhir pada sesi kuliahan kita insya Allah. Silakan Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah untuk sesi kuis sudah selesai ya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, menambahkan sekali lagi untuk memfollow Instagram kami konsultan pendidikan sunnah. Ya, kalau peserta untuk memfollow bukan hanya membantu dakwah kami, ya, tetapi insya Allah bagi peserta yang sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh panitia berhak untuk mendapatkan hadiah ya, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya di akhir pembahasan kuliah kita pada malam hari ini adalah yang mana tema kita berkaitan masalah pendidikan psikologi anak, Al-Quran dan hadis. Sekali lagi, pendidikan psikologi anak itu sangat penting sekali. Bahkan orang tua di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan anak, ada sebagian orang tua yang jauh dari Al-Quran dan hadis untuk pola pendidikannya. Sehingga yang diberikan oleh anak-anaknya adalah banyak yang bertentangan dari Al-Quran dan hadis. Bahkan ada juga sebagian orang tua yang rela dengan tangannya memukul anaknya, dengan lisannya berkata-kata yang kasar. Kemudian ada juga orang tua yang mendidik anaknya ilmu Al-Quran dan hadis, tetapi justru bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Semoga para peserta kuliah yang hadir pada hari ini menjadi pendidik dan orang tua pembelajar. Insya Allah kalau kita menjadi guru yang soleh, orang tua yang soleh dan solehat, insya Allah kita akan siapkan anak-anak kita, yaitu anak-anak generasi global. Baik Ustaz, silakan kepada antum selaku Barakallahu fiik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada guru kita, dosen kita Al-Ustadz Rahmat Hidayat MPD Hafidhul Ta'ala pada pembahasan beliau hari ini yang Masya Allah Subhanahu wa Ta'ala Alhamdulillah
Anda potong sebentar. Ada yang Nah, kelupaan. Untuk pertanyaan yang belum dijawab, mohon dicatat ya Ustaz ya. Di screen nah, mungkin, di screen. Insya Allah nanti di lain waktu kita bisa jawab. Ya mohon disimpan untuk pertanyaannya yang belum bisa terjawab ya Ustaz ya. Nah, insya Allah Ustaz. Untuk pertanyaan, insya Allah sudah Ana simpan dan sudah Ana save. Nanti insya Allah bisa kita bahas kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah Ta'ala. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin, kepada seluruh peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita pada akhir penghujung pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kepada seluruh peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali lagi, kita akan berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang tentunya bersama guru kita Al-Ustaz Rahmat Hidayat MPD Hafidhullah taala. Ana ucapkan barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas keluangan waktunya dan juga atas kebaikan-kebaikan yang sudah peserta berikan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran berupa surga firdausnya. Amin Allahumma amin. Baik, kepada seluruh peserta yang dirahmati oleh Allah, kita tutup sesi pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.